Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi saudara semua dengan channel Jejak Sang Pejalan. Cerita Eyang Majasto diawali dari bedahnya bumi Mojopahit. Para putra menyebar ke Nusantara. Berjalan perjalanan panjang Basuta Wijaya sampai ke desa Tegal Ngampel atau daerah Karangdawa. Ki Jogobodo membuka lahan pertanian atau dengan istilah Jawanya Narindra Mimba Kawula. Kepergian disertai istri dan pelayan utawi abdi dalem keraton. Lambat laun usaha pertaniannya berkembang dan datanglah Sunan Kalijaga menyamar menjadi tukang pencari rumput utawi alang-alang, dan abdi yang menyertai Eyang Jogobodo menjadi perantara cobaan sang Sunan. Masa sesudah panen padi tentunya adalah masa persiapan bercocok tanam untuk musim berikutnya, dan menyiapkan lahan adalah hal yang mahfum atau biasa dilakukan oleh para petani atau para pemilik lahan. Maka pada waktu penggarapan lahan sudah siap ditanam, pematang sawah sudah selesai digaleng. Sang Sunan dengan sengaja melewati pematang atau galengan yang baru saja dibenahi. Hal ini tentu saja ditegur oleh abdi dalem dari Ki Jogobodo. "Ki Sanak, galengan baru saja jadi kok malah buat lewat. Ki Sanak, galengan lagi ae dadi kok mau nggo lewat." Orang yang ditegur tidak menghiraukan teguran dan terus saja berlalu. Pikir sang abdi, galengan masih basah, kok diinjak kontol saja atau burung kontol mesti ada bekasnya. Tetapi anehnya kok dipakai lewat orang tidak ada bekas jejak atau tapak kakinya. Tentu ini sebuah keanehan. Setelah sampai di rumah, keanehan tadi diceritakan abdi dalem kepada Ki Jogobodo bahwa tidak ada satupun bekas tapak kaki di tanah galengan atau pematang sawah. Ki Jogobodo lantas menanyakan kemana arah perginya sosok seorang pencari rumput. Ki Jogobodo segera beranjak dan segera atau seraya menyuruh abdi dan istri tinggal di rumah. Saat mencari ke arah hilangnya sosok pencari rumput, ke arah ngidul ngilen, dan sampailah akhirnya sampai di sebuah desa di tengah Ngoro-oro atau Bula Ombo yang sekarang terkenal dengan nama Desa Sepi, yang ada di Desa Barepan, Kecamatan Cawas. Ketemu sosok yang dicari. Dikarenakan baru saja bertemu, Kanjeng Sunan tidak mengaku. Menunggu beberapa lama setelah terjadi percakapan, Kanjeng Sunan Kalijaga baru mengaku. Sunan menyuruh Ki Jogobodo untuk tinggal beberapa saat dan menunggu di petilasan Sepi, Desa Barepan. Lantas Kanjeng Sunan pergi ke arah Bayat untuk menuju ke Sunan Patembayatan atau Pandanaran. Selesai, Sunan Kalijaga menemui Raden Jogobodo dan Sunan memerintahkan untuk pergi ke Tembayat atau Pandanaran. Sesampai di Bayat sudah ada perguruan atau pondok pesantren, dan Raden Jogobodo suwita ingin belajar agama Islam ke Sunan Pandanaran. Saat dibayat untuk masuk jadi murid, sang Sunan memberi bebono atau hadiah yang berwujud rinjing agar supaya mengisi padasan yang ada di sekitar pondok atau pesanggerahan. Akhirnya syarat disanggupi. Tetapi betapa terkejutnya karena bebono atau bebungah atau hadiah tadi bukanlah kelenting, tetapi berupa rinjing atau keranjang rumput yang berbahan dari bahan bambu. Karena sudah terlanjur disanggupi dan dengan segala cara upaya, padasan di sekitar pondok bisa diisi dengan air. Dan setelah air penuh,
tugas dilaksanakan, kemudian matur kepada Sunan Pandanaran. Dan dari sinilah akhirnya diterima untuk suwita atau berguru atau menimba ilmu dengan piwulang banyu wening utawi nimba wewarah utawi nimba kawruh kepada Sunan. Mungkin juga itu sebuah makna tersirat atau sanepa dari ilmu. Dimungkinkan beliau Raden Mas Joko Budo atau Ki Ageng Majasto bersahadat disaksikan oleh Sunan Kalijogo atau Sunan Tembayat, atau bahkan mungkin juga sebaliknya. Perjalanan Eyang Sutawijaya yang berangkat setelah jadi santri di Patembayatan dari Bayat mengambil arah ke timur. Yang pertama itu adalah Gunung Pegat, yang kedua Gunung Arjuna atau dekat dengan Gunung Bogi Cinta, mengambil arah ke timur lagi sampai di daerah Taruwangsa. Taruwangsa arah mengalur lagi sampai Majasto. Adapun rute yang diambil adalah Gunung Pegat dan Gunung Beluk sampai Taruwangsa ngalor sampai Ndampak ngalor arah desa Sergan, ngalor lagi atau ke utara lagi sampai desa Angin-Angin, lalu baru naik ke Majasto. Itu adalah jalur yang dilalui oleh Eyang Majasto dari arah Patembayatan sampai menuju Palenggan terakhirnya, tempat beliau menyiarkan agama Islam sampai di telatah Bukit Arum Majasto. Sedangkan yang dimaksud Gunung Beluk itu adalah daerah yang ada di sekitar Desa Ringin Putih atau Desa Tumpuan. Naik dari arah barat dan sempat istirahat sebentar di Desa Sergan. Waktu beliau istirahat di Desa Sergan ditemui lagi oleh Sunan Kalijogo. Setelah itu beliau berangkat lagi naik ke daerah Majasto. Sedangkan arti sendiri dari nama Majasto itu berasal dari kayu mojo sebesar lengan orang dewasa atau mojo asto. Mojo artinya kayu mojo dan asto yang berarti tangan. Sedangkan Bumi Arum berasal dari bumi Mojo Asto dan jadi penyebutan sekarang menjadi Maja Asto, berasal kata dari Mojo Asto jadi Majasto. Sedangkan tempat yang untuk mendadar Eyang Majasto di petilasan Dukuh Sepi yang sampai sekarang masih dipakai untuk peringatan malam satu suro dengan kirap legondonya, itu Ki Ageng Majasto didadar sampai kurang lebih 40 hari didadar di daerah Sepi, lalu diajak ke Tembayatan untuk parepatan, atau yang berikutnya adalah diajak berikutnya ke rapat di daerah Patembayatan Bayat. Sedangkan Eyang Majasto sendiri atau Eyang Sutawijaya di Bayat kurang lebih 40 hari sudah bisa membaca Quran, karena sebelumnya sudah pernah diwulang atau berguru kepada Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Sesampainya yang pertama tujuan dari saat berangkat dari Browijoyonan Bedah Mojopahitan, Eyang Sutawijaya ngadeg jadi petani, yang jadi nelayan dan jadi nelayan, ngadeg jadi petani dan jadi nelayan. Nelayannya adalah nelayan sungai. Jadi itu adalah pangupa jiwa Eyang Majasto selama beliau tinggal di daerah Majasto. Semua cerita tutur ini bisa bersumber dari cerita Sabda Tomo Piningit utawi cerita baik dan buruknya semuanya ditulis, atau bisa dari cerita yang kedua,
Saptotomo Kawedar atau singkatan dari yang baik saja yang ditulis untuk kemaslahatan. Sedangkan kisah cerita hidup dari Raden Handayapati inilah yang dikisahkan cerita bahwa Handayapati diadu dengan macan atas perintah Sultan Hadiwijaya dikarenakan tidak asok glondong pangareng ke Pajang, dikarenakan daerahnya terkena musibah bencana air di sana akan mengalami lahan pertaniannya banjir, dikarenakan daerah Majasto di pertaniannya adalah daerah tada hujan atau daerah lembah. Saat diadu atas perintah karena tidak pasok glondong pangareng-areng, saat diadu dengan buayanya ngelumbruk yang menyembah kepada Ki Ageng Handayapati. Saat Raden Sultan Hadiwijaya utawi Raden Mas Joko Tingkir mengetahui bahwa buaya tadi ngelumbruk atau menyembah, lantas menjadikan murkanya Raden Joko Tingkir dan mencabut keris Kiai Cubruk. Lantas dibengoi atau diteriaki oleh Ki Juru Mertani dengan suara atau dengan nada, "Jebeng, opo kowe arep mbalekke negaramu neng Majasto?" Dikarenakan atau sebabnya adalah pusaka pecut Kiai Cengkiling. Kalau sampai kena badanmu, mesti badanmu akan hancur. Belum tentu kerismu Kiai Cubruk mampu melukai kulit anak dari Majasto. Dan pada akhirnya bumi Majasto kamu berikan akhir, dan dari kisah inilah akhirnya bumi Majasto diberikan tanah perdikan. Tanah perdikan ini meliputi daerah kecamatan sekarang ini Tawangsari, kecamatan Weru, dan kecamatan Karangdowo. Lalu Ki Ageng Joko Tingkir diberi pesan oleh Ki Ageng Juru Mertani supaya Joko Tingkir jangan dekat-dekat dengan Majasto, supaya dengan weling, supaya tidak kepanasan, jangan jauh-jauh, supaya tidak kedinginan, ojo adoh-adoh. Sedangkan dari cerita tutur ini bisa ditarik kesimpulan lagi bahwa ajian Jaya Kawijayan yang digunakan oleh Raden Handayapati adalah ajian pangluluan. Tidak hanya manusia saja yang takut, tetapi jin, setan, dan peripayangan akan juga bisa tunduk. Untuk mendapatkan ini tentunya harus dibutuhkan riyadhah atau berkholwat, atau dengan cara berpuasa. Sedangkan makam yang ada di Majasto yang di dalam cungkup hanya ada berisi satu buah, yang di sebelah kiri adalah para sahabat atau teman utawi cantrik utawi santri dengan nama Ki Dayang Cempurit. Istrinya yang bernama Sedah Merah atau Eyang Mirah Larang. Pemakaman yang di Majasto adalah dilakukan di era Mataram kuno, di zaman munculnya Demak Bintoro. Beriringan masanya masjid di Majasto dengan masjid di Demak. Di petilasan di Majasto juga ditemukan telapak kaki kuda di sebelah barat makam. Di atas pintu masuk sebelah gapura yang dipercaya sebagai bekas tapak kaki kuda Sultan Agung Anyokrokusumo Ngayogyakarta Hadiningrat yang diberikan tanda dengan berupa pagar besi. Di bangunan rumah baru yang dibangun oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko, di dalamnya ada ditaruh tombak. Tombak tersebut adalah tombak yang
antara tahun 1800-an. Sendang yang ada di bawah pohon kepoh adalah sendang Tapak Bimo, tempat untuk tinggal atau nepi di Majasto atas dawuh Sunan Kalijaga. Eyang Majasto adalah putra Brawijaya V. Beliau juga punya nama Raden Jogobodo utawi Eyang Majasto, Eyang Ageng Sutawijaya utawi Eyang Majasto utawi Eyang Siti Sampurno. Jadi ada nama 4 yang beliau agem. Menurut cerita lama di masyarakat bahwa dahulu banyak pohon mojo putih. Ada kayu yang dipercaya atau bekas atau sisa pembangunan dari masjid yang tertimbun tanah. Ditemukan saat para penduduk saat mau membuat sumur menerima wangsit menerima wangsit yang menyerupai putri cantik yang keluar dari tanah, di mana kayu yang terkubur ada di bawah lereng bukit yang semula karena ada sumber mata air yang menggenang atau belik, akhirnya oleh penduduk dibikin sumur. Dan saat diadakan penggalian ternyata notok atau terantuk kayu, dan ditemukan juga emplok-emplok atau batu akik atau keris. Dari mata air Tapak Bimo dipercaya adanya air karomah untuk digunakan terutama oleh para pengunjung yang punya hajat dari luar daerah. Sedangkan lokasi bekas tambatan getek atau perahu ada 2 tempat. Yang pertama adalah yang ada dari posisi depan masjid lalu turun dari gapura barat lalu ke kiri terus lurus mentok. Sungai ketemu dengan sungai belok ke kiri. Jalan lurus ke timur lalu ada jalan yang sudah diperkeras lalu belok ke kiri sampai mentok. Lalu ada jalan masuk lingkar guling atau kuluwang atau kedung. Tempat ini dipercaya untuk menambatkan rakit dari Raden Mas Joko Karebet. Dari Raden Mas Joko Karebet yang berjalan dari Kelir menuju ke Mas Dasto. Dahulu kala menurut cerita tutur kearifan lokal masyarakat setempat bahwa dahulunya adalah yang berupa kedung dengan ukuran lebar antara 5 atau 6 meter dengan panjang antara 12 meter, jadi tinggal seukuran dikarenakan diuruk oleh perkembangan zaman atau pemekaran tempat tinggal penduduk untuk membuat pemukiman. Dahulu Blumbang sekarang sudah jadi beberapa, di atasnya sudah jadi beberapa rumah. Dan dimungkinkan juga dengan adanya program daerah aliran air atau dibuat sudetan supaya tidak terjadi banjir atau aliran air irigasi lebih lancar. Sedangkan sungai aslinya adalah melingkari gunung di ereng-ereng gunung, di mana tembusan aslinya adalah di atas jembatan Bengawan Solo yang sekarang atau yang aslinya. Sedangkan yang sekarang pembuatan sudetan keluar dari aliran sungai dari ereng gunung, sekarang agak naik lagi dari ereng-ereng. Alih fungsi lahan sungai aslinya yang sekarang dipakai untuk digunakan masyarakat sebagai arena kuliner. Sedangkan sungai asli yang dahulu kala adalah ada di bawah Masjid Al-Iman yang sekarang atau daerah Sungai Lama, keluar aliran airnya yang dahulu tempat sekarang itu adalah dipakai untuk arena kuliner.